Yang benar adalah Y1. Dia di sini itu juga menunjukkan berapa banyak solut yang ada di solvent. Jadi kalau X itu menunjukkan berapa banyak solut yang diumpan, kalau Y itu menunjukkan berapa banyak solut yang disolvent. Solut itu tadi yang ingin kita ekstrak itu tadi ya. Jadi ceritanya nanti, kenapa X1 itu lebih kecil dari XF, karena solutnya itu nanti pindah ke solvent. Jadi solvent akan mengandung lebih banyak, solut ketika dia keluar dari stage. Gitu ya, sehingga Y1 itu lebih besar dibandingkan dengan YS. Ada pertanyaan? Apa ya, kalau bingung ditanyakan saja. Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini saya lanjutkan. Nantinya, kita akan ketika membuat, pemodelan nantinya ya, kita akan mendefinisikan, untuk setiap, variabel ya. Nah jadi, umpan dengan rafinat, nah ini juga, istilah yang baru, mungkin baru dengar gitu ya. Rafinat itu adalah ketika umpan itu sudah diekstrak, maka ketika sudah selesai ekstraksi itu namanya rafinat. Oke, jadi arus yang ini, keseluruhan arus ini disebut dengan rafinat. Yang ini, umpan ya, karena dia kan masuk. Kemudian ini, solvent, ini kita menyebutnya sama, kalau solvent itu menyebutnya sama, tapi ketika dia nanti sudah mengandung lebih banyak ekstrak, nah kadang kita menyebut ini adalah ekstrak gitu. Jadi arus yang ini adalah umpan, arus ini adalah rafinat, arus ini adalah solvent, arus ini adalah ekstrak. Untuk memudahkan perhitungan, setiap, arus itu kita nyatakan dalam, laju alir bebas solut. Apa artinya laju alir bebas solut? Bayangkan misalnya kalian punya, yang masuk ke dalam, stage 1 ini ya, yang di sini itu kan isinya adalah, umpan yang mengandung ekstrak yang kita inginkan gitu. Jadi katakanlah misalnya, mmm, total arus itu adalah 100 gitu ya. Jadi total yang di sini itu adalah 100. Nah 100 ini terdiri dari, zat yang tidak akan kita ekstrak gitu, itu katakanlah adalah 90, kemudian solutnya itu adalah 10. Nah 10 inilah yang nantinya akan dilarutkan oleh solvent. Kalau saya punya komposisi begini berarti XF berapa nilainya? XF itu berapa kadar solut di dalam, umpan? XF-nya berapa? Halo? 0,1 atau bukan, Bu? Nah, oke, 0,1 adalah fraksi ya, betul, fraksi. Oke. Jadi kalau kita menyatakannya dalam fraksi, maka 0,1 benar. Jadi 10/100 karena totalnya adalah 100. Untuk memudahkan, nanti yang akan kita gunakan itu bukan fraksi, tetapi adalah rasio. Jadi XF itu nanti adalah rasio. Rasio dari apa? Rasio dari solut dibagi dengan yang non solut. Nah, jadi XF-nya berapa? Kalau, saya nyatakan dalam rasio. Solut dibagi dengan selain solut. Nggak perlu 0, sekian ya, apa gitu aja boleh. Solut dibagi dengan non solut. Solutnya adalah 10, non solutnya adalah 90, berarti berapa XF-nya? 1/9. 1/9 ya, oke. Nah, itu adalah, definisi dari laju alir bebas solut itu adalah seperti itu. Nah, karena nanti ketika proses ekstraksi yang non solut itu dia tidak akan larut ke dalam solvent, maka nilainya tetap masuk dan keluar. Jadi masuk itu 90 ya keluar tetap 90, ya kan? Yang berkurang kan adalah solutnya saja. Jadi katakanlah XF itu, 1/9 ya, maka nanti, misalnya ketika sudah proses ekstraksi itu tinggal, eee
Katakanlah tinggal satu gitu ya, 1/90 gitu. 10 kali lipat lebih sedikit, itu kira-kira. Jadi nanti kalau ternyata, eee, di arus keluarnya F itu tinggal satu solutnya, berarti 9-nya itu pindah ke solvent. F-nya sendiri tidak berubah, tetap 90, gitu. Hal yang sama juga berlaku untuk solvent. Nah, nanti solvent solvent ini, dia juga jumlahnya tetap, yang akan membedakan itu nanti adalah rasio dari, solvent terhadap rasio dari solut terhadap solvent. Jadi nanti katakanlah solvent yang masuk itu solvent murni, jadi solvent yang memang hanya dia sendiri, maka YS masuk itu nanti nol. Oh ya, YS itu nanti nol kalau solventnya murni. Jadi kalau misalnya solventnya itu masuk adalah 200 gitu ya, saya tidak pakai satuan ya, pokoknya 200 masuknya, ini YS-nya sama dengan nol. Kenapa? Karena solventnya murni. Jadi kalau air ya air murni gitu, tidak ada solutnya. Nah, ketika proses terjadi di sini ya, nah maka nanti keluar ya S-nya tetap 200, nggak akan bertambah. Kenapa? Ya kan konsep kekekalan massa. Karena ini kan hanya proses, pencampuran dan pelarutan saja ya, sehingga kalau masuk 200 nanti keluarnya juga 200. Tapi Y1-nya itu tidak lagi nol. Y1-nya berapa? Itu tergantung. Kalau misalnya tadi, solut di awal itu 10, kemudian keluar itu tinggal satu katakanlah, maka solut yang ke sini berapa? Ini awalnya 10, tinggal satu, berarti berapa berkurangnya? Awalnya 10, tinggal satu, berarti berkurang berapa? 9. 9, oke, berarti 9-nya kemana? Ke sini, itu ya. Sehingga nanti Y1 berapa? Y1 adalah 9/200, gitu. Jadi cara memahaminya nanti kira-kira adalah seperti itu. Ya, udah pertanyaan? Jadi nanti solutnya yang akan berpindah ya dari umpan ke solvent. Perpindahannya bagaimana? Nah, ini sudah saya buat, apa ya, contoh angkanya gitu ya, sehingga akan lebih terbayang. Nah, cuman, masalahnya ya di, kasus-kasus pemodelan yang akan kita gunakan itu bukan angka, tetapi adalah persamaan, oke. Sehingga nanti kalau, membuat persamaan itu kalian harus paham gitu, kalau misalnya ini dikalikan ini tuh arti fisiknya apa sih? Nah, seperti itu. Oke. Jadi di bawah itu ada asumsi ya, asumsi arus umpan dan rafinat itu simbolnya adalah F. Kemudian solvent dan ekstrak itu simbolnya adalah S. Laju bebas solut tadi sudah saya jelaskan. Kemudian F dan S itu immiscible. Jadi F itu tidak akan nyampur dengan S. Mereka tidak akan apa ya, tidak kita bisa memastikan bahwa ketika F keluar itu S-nya nggak ikut dan sebaliknya ketika S keluar itu F-nya nggak ikut di arus S. Jadi mereka akan dengan jalannya masing-masing. Jadi tidak akan ya bertemu di dalam ketika di, stage 1 mereka bertemu dan apa namanya, bertemu dan kemudian terjadi proses ekstraksi di sana. Tetapi ketika sudah selesai proses pemisahannya itu, nanti akan keluarnya itu sendiri-sendiri, F sendiri kemudian S juga sendiri. Saya biasanya tuh record ya, saya lupa ini, ini saya record sekarang. Untuk data saya ya, siapa saja yang ikut, nah itu biasanya lebih ke sana. Siapa saja yang sempat join gitu, makanya saya record. Ada pertanyaan? Saya bersihin dulu biar nah kalau tidak kemudian, oke, konsep yang selanjutnya, ini masih di halaman yang ini adalah kesetimbangan. Apa itu kesetimbangan? Kesetimbangan itu artinya adalah, kalau kita punya proses pemisahan ya, seberapa Eee, bagus pemisahannya itu ditentukan dari kesetimbangan.
Jadi kesetimbangan itu nanti, persamaannya itu adalah seperti yang ada di bawah ya, YI sama dengan M dikalikan dengan XI. I itu untuk sembarang ya. Kenapa saya menulisnya I gitu ya, bukan, 1 gitu ya, karena nanti kalau, ekstraksinya itu tidak satu stage, maka nanti tidak hanya ada X1 tapi juga ada X2. Kalau 3 stage ya nanti ada X3 dan seterusnya. Sehingga nanti, persamaan yang, saya tuliskan itu akan tetap berlaku berapapun jumlah stage-nya. Jadi, angka di sini ya, angka 1 di sini itu adalah untuk menunjukkan bahwa ini keluar dari stage 1. Jadi nanti kalau ada stage-nya itu 2 maka nanti ketika keluar dari stage 2 ya subscript-nya yang bawah itu angkanya adalah 2. Jadi X2 dan Y2. Kesetimbangan ini menyatakan bahwa berapa sih, X1 yang Y1 yang kemudian bisa kita dapatkan gitu ya. Seberapa bagus pemisahannya, nah itu, eee, tergantung dari M. Oke. Jadi kalau misalnya, M-nya itu katakanlah adalah 2 gitu ya, maka YI itu nanti adalah 2 dikalikan dengan XI. Jadi kalau misalnya XI itu adalah 0,3 misalnya, nah maka YI-nya adalah 2 kalinya 0,6. Nah, karena saya tadi, menjelaskannya itu, apa ya, angkanya itu sembarang gitu ya, kita juga bisa kemudian melihat dari sana, keterkaitan antara Y1 dengan X1. Tapi nantinya ketika kita akan mengaplikasikan, persamaan ini di dalam proses ekstraksi, maka nilai M di sini bukan sesuatu yang, apa ya, bukan sesuatu yang nantinya akan, bisa kita tentukan seenak kita itu tidak. Jadi nanti M itu sudah, apa ya, sudah given gitu ya, sudah merupakan, sifat dari solvennya itu sendiri. Jadi kalau kita punya umpannya tertentu, kemudian kita punya solvennya tertentu, maka nilai M itu sangat dipengaruhi oleh solvennya. Jadi M itu sangat tergantung dari solvennya. Jadi kalau solvennya itu dia bagus, maka nilai M itu besar. Kalau solvennya itu tidak terlalu bagus gitu ya, maka, M-nya itu kecil. Apa maksudnya solven itu bagus? Dia bisa mengambil sebanyak-banyaknya solut dari umpan. Kalau dia tidak bagus ya dia ngambilnya nggak banyak. Jadi kalau tadi 10 ya, yang kita bahas tadi 10 kemudian tinggal 1 itu kan kita bisa mengatakan, oh bagus gitu. Tapi bisa jadi masuknya 10 keluarnya hanya 9 katakanlah begitu. Jadi kan yang terekstrak hanya 1 saja. Nah itu nggak terlalu bagus gitu. Itu yang kemudian menentukan nilai M. Jadi M itu ditentukan oleh jenis solvennya. Jadi kalau jenis solvennya berbeda, nah otomatis M-nya juga nantinya akan berbeda. Ada pertanyaan? Tidak, satu lagi yang akan saya sampaikan di slide ini itu adalah, ini ya, yang ada di sini nih. Apa sih sebenarnya yang diinginkan dari studi kasus ini? Nah, yang diinginkan itu adalah bagaimana kita bisa menghitung, bagaimana kita nanti bisa menentukan berapa sih recovery solute? Oke, recovery solute. Ini yang kemudian perlu digarisbawahi, tebalkan gitu ya, recovery solute. Itu recovery solute. Recovery solute adalah berapa banyak solute yang bisa terambil dibandingkan dengan mula-mula. Oke, saya ulangi. Jadi recovery solute itu adalah berapa banyak solute yang terambil dibandingkan dengan solute mula-mula sebelum proses ekstraksi. Oke, jadi nanti kalau kita ingin, menghitung maka angkanya tadi kan kita sudah punya ya, solut ini tadi kan di sini 10, di sini 1, di sini 0, di sini 9 ya, itu ya. Nah, recovery ini adalah berapa banyak solut yang bisa kita dapatkan. Nah, solut yang kita dapatkan itu adalah, angka yang mana? Solut yang kita dapatkan setelah proses ekstraksi, itu angkanya yang mana? 10, 0, 1, atau 9?
produk yang kita dapatkan setelah proses ekstraksi, itu berarti angkanya yang mana? 9. Betul, 9 ya. Jadi produk itu yang arus yang ini adalah produk. Jadi nanti recovery itu adalah yang di sini dibagi dengan mula-mula sebelum ekstraksi yang berarti di sini. Sehingga di angka yang saya berikan, ini recovery-nya berapa persen? Betul, 90%. Jadi ini recovery-nya 90%. Bagus ya. Oh, bagus ini recovery 90%. Artinya sebagian besar solut itu bisa kita ekstrak, bisa kita ambil gitu. Berarti solvennya ini bagus. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Nah, kalau angka-angkanya seperti ini kan gampang hitungnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melakukan proses ekstraksi dan kita ingin menghitung? Ini satu kesulitan tersendiri. Kenapa? Karena nantinya ketika kita melakukan proses ekstraksi, itu ya, kita tidak bisa, secara spesifik itu nanti, mengatakan ya, apa, berapa banyak yang bisa kita ambil itu langsung dari angka-angka seperti ini itu tidak. Jadi kita harus melakukan analisis dulu, kemudian melakukan, sekian, perhitungan, sehingga nanti kita, pada akhirnya ketika ingin mengetahui berapa sih recovery-nya, kita membutuhkan persamaan. Kalau seperti ini kan tadi saya ngawur saja gitu, tetapi, intinya itu adalah sama seperti ini. Jadi kalau nanti angka-angkanya di awal kita belum tahu ya, lah bagaimana kita bisa menghitung kalau angkanya kita belum tahu? Sehingga dengan kita membuat pemodelan, nanti, dengan data-data yang ada kita bisa menghitung dengan mudah. Nah, intinya adalah seperti itu. Oke, ini satu slide, bagaimana saya menjelaskan? Kalau bingung nggak apa-apa ya, silakan ditanyakan saja. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini sudah persamaan ini. Jadi, cerita yang panjang itu tadi akan kita buat persamaannya. Oke. Di slide, persamaannya itu sebagian besar saya buat, apa ya, persamaan yang sudah langsung jadi gitu ya. Perjalanannya itu tidak terlalu kelihatan. Tapi nanti dengan penjelasan saya, harapan saya adalah kalian tahu, "Oh, bisa gitu ya? Kenapa ya?" Itu, akan saya jelaskan. Karena kalau sangat detail saya tuliskan di dalam slide itu jadi nggak menarik gitu slide-nya. Terlalu panjang gitu ya, sehingga ada beberapa step itu yang saya skip, sehingga yang saya tuliskan itu persamaan. Nah, untuk kasus ini yang akan berlaku, chemical engineering tools-nya itu adalah, neraca massa dan kesetimbangan. Dan kalau kita punya kasus, kita selalu akan mulai dengan, neraca ya, entah itu neraca tergantung, yang ditanyakan, neraca massa atau neraca panas, atau neraca energi. Jadi, karena kasus yang kita inginkan ini tadi erat kaitannya dengan, massa ya, berapa sih banyak yang bisa kita dapatkan gitu ekstraknya, berarti itu adalah massa, maka kita akan mulai dari neraca massa. Oke, selanjutnya adalah begini, lah katanya neraca massa Bu, kok persamaannya beda gitu dari yang kemarin di slide gitu ya. Di slide itu kemarin kan saya tuliskan ya, input dikurangi dengan output sama dengan akumulasi. Kok beda ini? Nah, ini saya juga dalam beberapa hal menyederhanakan ya. Sehingga persamaan dasarnya itu tidak saya tulis, tetapi dasarnya tetap dari sana. Oke. Satu hal yang perlu dipahami adalah ekstraksi ini adalah ekstraksi kontinu. Kalau ekstraksi kontinu itu artinya, apa ya, ketika kita membuat persamaan itu asumsi kita adalah ini nanti sudah steady state, oke. Apa sih steady state? Kalau kita punya proses kontinu, eee, apa ya, kita misalnya punya industri kimia gitu, industri kimia itu kan dalam, ketika memang sedang beroperasi ya, itu kan selama 24 jam itu kan produksi terus berjalan gitu ya. Nah, ketika awal startup ya namanya, itu memang masih penyesuaian ya, tapi nanti ketika sudah apa ya, sudah stabil, maka kita menyebut saat itu adalah steady state. Sama kalau kalian misalnya naik motor gitu ya, pada saat awal itu kan kecepatannya masih nol gitu. Kemudian di, start gitu ya motornya, nah setelah itu jalan,
Jalannya kan awalnya pelan dulu ya, nggak langsung sampai jadi pertama langsung 90 kan nggak mungkin ya, mestinya ada pelan-pelan dulu ya. Nanti kalau jalannya itu katakanlah sudah apa ya, jalannya relatif lurus gitu, nah pada saat, di satu ruas jalan tertentu ini kalian kecepatannya itu stabil gitu. Nah saat itulah kemudian kita juga bisa menyebutnya dengan istilah steady state. Tidak ada perubahan terhadap waktu. Walaupun, kecil kemungkinan ya kalau kita naik motor atau misalnya naik mobil itu kok kecepatannya nggak berubah itu memang kemungkinannya kecil ya, tapi, membayangkannya adalah seperti itu. Jadi kalau proses yang kontinu dan sudah pada steady state, sudah kondisi steady, maka tidak ada akumulasi. Sehingga persamaan neraca massa basic ya, input dikurangi output sama dengan akumulasi. Nah, karena akumulasinya tidak ada, itu sama dengan nol. Berarti input dikurangi output sama dengan nol. Dengan kata lain, input sama dengan output. Oke. Nah, persamaan itulah yang kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk menulis persamaan yang ini tadi. Oke, yang ini ya, persamaan ini yang kemudian basisnya adalah dari input sama dengan output itu tadi. Jadi inputnya itu adalah yang ini, outputnya itu adalah yang ini. Sebelah kiri sama dengan itu input, sebelah kanan sama dengan itu adalah output. Bagaimana kita bisa menuliskan seperti ini? Nah, simple. Caranya adalah ya kita lihat panah masuk itu yang mana saja, panah keluar yang mana saja. Ini kan input ya. Input itu adalah yang kiri atas dengan kanan bawah. Nih, kiri atas dengan kanan bawah. Kenapa? Ya karena panahnya masuk. Tinggal dikalikan saja F dikalikan dengan XF ditambah dengan X dikalikan dengan YS. Jadi yang masuk itu ada dua arus, sehingga kita tambah. Nah, nanti keluarnya itu juga dua arus. Arus yang mana? Arus yang ini, kanan atas dengan kiri bawah. Jadi nanti, untuk yang outputnya itu adalah F dikalikan dengan X1 ditambah dengan S dikalikan Y1. Nah ini, jadi ini adalah umpan, ini solvent masuk, ini, umpan yang keluar setelah berkurang solutnya tadi dan ini adalah ekstrak yang apa, solvent yang sudah mengandung banyak solut. Ada pertanyaan dari baris pertama persamaan? Oh tidak ada, saya lanjutkan di baris yang kedua. Nah di baris yang kedua ini, kita membuat asumsi. Asumsinya apa? Asumsi yang kita ambil itu adalah solvennya murni. Solvent tidak mengandung solut atau kita bisa mengatakan solvennya murni, sehingga YS itu sama dengan nol. Karena YS sama dengan nol, maka kan ini hilang ya. Sehingga yang tersisa adalah F dikalikan dengan XF saja. Jadi F sama dikalikan dengan XF sama dengan F kali X1 sama dengan S kali Y1. Ini masih tetap. Selanjutnya adalah, apakah kita kemudian sudah bisa menghitung recovery dari sini? Ya tentu saja belum. Kenapa? Ini recovery-nya belum muncul di sini. Kita hanya menyebutkan apa yang ada di dalam, keterangan soalnya itu tadi ya, jadi belum sampai recovery. Nah, untuk kita nanti bisa menentukan recovery, maka kita membutuhkan data kesetimbangan. Sebelumnya perlu saya sampaikan dulu ya, bahwa ketika kita melakukan ekstraksi, data awal yang kita ketahui nilainya itu adalah F, kemudian, S, dan XL. Kenapa? Karena kalau kita ingin, melakukan suatu proses, apa yang akan kita masukkan ke dalam proses, tentu saja kita tahu ya nilainya ya. Tapi begitu dia keluar, kita harus ngukur dulu gitu. Sehingga, kita ingin agar bagaimana sih nggak usah ngukur, tapi kita tahu nanti, recovery-nya berapa. Intinya adalah seperti itu. Jadi nanti perlu dipahami ya bahwa dari, kalau kita melakukan proses ekstraksi, maka data yang kita ketahui itu adalah F, XL, dengan S. Jadi X1 dan Y1 itu di awal kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, satu lagi yang kita tahu adalah M. Jadi M itu nanti kita tahu nilainya.
Kalau ini sudah dipahami, maka selanjutnya adalah, oke, saya tadi sudah menyampaikan bahwa yang bisa kita ketahui di awal itu adalah F, S, XF, dan M. Oke ya. Kalau kita ingin mendapatkan berapa sih recovery-nya, nah maka kita harus bisa menghitung Y1. Ya tadi ya yang saya sampaikan, recovery-nya berapa, 90% ya? Karena kita tahu ya Y1-nya adalah 9. Nah tadi saya sampaikan bahwa ketika kita akan melakukan proses ekstraksi kan kita nggak tahu Y1-nya itu berapa. Sehingga ketika kita membuat pemodelan, maka yang akan kita lakukan itu adalah bagaimana sih kita akan mendapatkan persamaan untuk Y1. Oke. Jadi, kombinasi antara persamaan yang kedua dengan persamaan yang ketiga, itu nanti akan mendapatkan persamaan yang keempat. Jadi yang bisa membantu saya, kenapa kok gabungan dari 2 dan 3 itu menjadi persamaan yang 4. Kalau di Zoom gini agak susah ya. Kalau di kelas itu biasanya ini saya tulis di whiteboard gitu ya. Karena kalau saya coret-coret di sini itu juga apa ya, beda gitu ininya kesannya. Bagaimana, ada yang bisa menjelaskan ke saya? Atau mungkin mau dicoret-coret boleh, coret-coret ini ya, kan kalian juga bisa annotate juga ya. Gimana sih kita mengkombinasikan persamaan 2 dengan persamaan 3 menjadi persamaan 4? Tidak ada, atau malah bingung? Ini baru studi kasus 1 loh ya. Sebentar, sepertinya kita tuh bisa ya bikin kayak whiteboard gitu. Di sebelah mana ya? Sebentar. Mungkin saya tulis di sini saja ya. Oke, kalau misalnya bingung, ini saya tunjukkan. Jadi kita mulai dari persamaan yang ini ya, kemudian dikombinasikan dengan persamaan yang ini. Nah, ketika kita akan mengkombinasikan, kita harus paham dulu yang akan kita cari itu apa sih, gitu. Yang akan kita cari itu adalah Y1. Oke ya, Y1. Sehingga nanti, yang akan kita hilangkan itu adalah data yang kita nggak tahu nilainya. Yang akan kita hilangkan apa? Tentu saja adalah X1 di sini. Jadi X1 itu akan kita substitusi gitu ya, menggunakan persamaan yang ini. Nah, untuk persamaan 1,3 X1 sama dengan apa? satu per M. Oke, 1/M, betul. Ini kemudian kita masukkan ke sini, sehingga ini akan menjadi F(X(F) sama dengan F kali, nah X1, Y1 dibagi M ditambah dengan SY1. Oke, kalau sudah kemudian ini, kita rekonstruksi sedemikian rupa ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan persamaan yang seperti ini. Jadi F(X(F) itu Y1-nya kita kumpulkan gitu ya, Y1 dikalikan 4.
Y1 kali apa? S, oke. Ditambah F per M, oke. Ini biar nggak ngantuk ya. Oke, nah kemudian, karena ini ada pecahan ya, sehingga kita samakan dulu penyebutnya. Ini saya tulis lagi, untuk ini di bawahnya saja ya. Y1 kali ini disamakan penyebutnya menjadi M sehingga jadi apa ini yang S ini? Persen. Oke, MS gitu ya, M dulu. MS ditambah dengan F dibagi dengan M. Oke, ini sama dengan FXM. Sehingga Y1 sama dengan, nah ini tinggal di ini saja. Ini dikalikan dengan ini ya, sehingga menjadi M kali F kali XF. Nah, ini tinggal pindah ruas menjadi pembagi. M dikalikan dengan S ditambah dengan E. Oke. Sama ya, cuman beda urutan saja. Jadilah persamaan yang ini. Oke. Ada pertanyaan? Gampang ya. Nah, kalau sudah, kemudian, apakah sudah selesai, permasalahannya? Belum. Kenapa kok belum selesai? Karena kita belum mendapatkan persamaan untuk menghitung recovery. Oke. Sehingga apa sih recovery? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa recovery itu adalah berapa banyak solut yang bisa kita ambil dibandingkan dengan mula-mula. Jadi, banyaknya solut yang kita ambil itu adalah S dikalikan dengan Y1 dibagi dengan mula-mula itu adalah XL. Nah, sekarang Y1 kan tadi kita sudah punya ya, Y1 sama dengan ini. Y1 sama dengan ini, sehingga ini kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan yang di bawah ini. Jadi nanti S dikalikan dengan ini, kemudian dibagi Fxf. Nah, karena ini ada Fxf, ini juga ada Fxf, maka saling menghilangkan. Ini tinggal di, apa namanya, tinggal dicoret saja ya. Nah, ini juga nanti, hilang sehingga jadinya adalah M dikalikan dengan S dibagi dengan F ditambah dengan MS. Ada pertanyaan? Oke, nah kita akan sebenarnya ini sudah terjawab ya, recovery itu sudah terjawab dari persamaan ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita, akhirnya bisa menghitung recovery, maka data yang, muncul di dalam persamaan itu adalah data yang memang kita punya datanya. Tadi sudah saya sampaikan ya, kita punya datanya itu adalah F, X, F, M, dan S. Nah, ini persamaan ini sudah sesuai dengan itu. Jadi tidak lagi muncul Y1 dengan X1 di persamaan ini. Karena kalau di awal kita melakukan ekstraksi, kita belum bisa menghitung berapa sih X1, berapa Y1, itu kita nggak bisa menghitung. Sehingga di awal kita kalau ingin memprediksi gitu ya, recovery-nya ini berapa ya nanti kira-kira, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan ini bisa kita buat lebih praktis lagi itu dengan mendefinisikan apa yang disebut dengan alfa. Apa itu alfa? Alfa itu adalah F dibagi dengan MS. Sehingga persamaan ini nanti bisa kita tulis begini. Bagi setiap ruas itu dengan MS. Sehingga nanti MS dibagi MS itu ya, dibagi dengan F dibagi dengan MS ditambah dengan MS dibagi dengan MS. Ini kan satu ya, ini juga satu. Nah, ini adalah alfa. Sehingga recovery itu sama dengan 1 dibagi alfa plus 1. Saya habis sebentar. Ada pertanyaan?
Oke, nah kalau tidak ada, saya lanjutkan. Semoga tidak bingung ya. Nah, ini tadi kan satu stage ya, satu stage akhirnya kita sudah mendapatkan persamaan untuk menghitung recovery. Itu adalah seperti ini, recovery sama dengan, REC itu recovery ya, recovery satu dibagi dengan alfa plus satu. Nah, ini masih studi kasus satu, tetapi, apa ya, skenario skenario berikutnya. Skenario berikutnya adalah kita punya stage-nya itu bukan hanya satu, tetapi adalah 2 dengan, kondisi yang sama. Jadi ini tadi stage satu itu tadi yang sudah kita pelajari, oke ya. Nah, kemudian yang di sini adalah stage 2 dengan tambahan arusnya itu adalah, ini dan ini. Sehingga yang tadi masuk ke stage satu itu adalah S dikalikan dengan YS. Nah, sekarang yang masuk stage satu itu adalah S dikalikan dengan Y2. Mungkin kalau kalian, melihatnya ini mungkin, bingung ya. Kalau ini kan jelas ya, Bu, ini adalah XL, kemudian ini X1, ini X2. Nah, ini kenapa ini Y2 dulu baru Y1? Oke. Nah, perlu saya sampaikan ya bahwa ketika kita akan memberi nama itu angkanya itu sesuai dengan dia keluar keluar ya, keluar dari stage berapa. Jadi kalau ini keluar dari stage satu maka X1, ini keluar dari stage 2 maka ini adalah X2. Nah, ini kalau untuk yang solvent, solvent masuk itu bukan dari stage satu tapi dari stage 2. Sehingga begitu keluar itu namanya adalah Y2 karena dia keluar dari stage 2. Baru kemudian ketika keluar dari stage satu namanya adalah Y1. Dan dengan demikian juga kalian mestinya akan, juga paham ya bahwa nanti walaupun ini penomorannya adalah, 2 dulu baru satu, tetapi nanti, komposisi solutnya itu semakin ke kiri itu semakin besar dan komposisi solut yang ada di atas itu semakin ke kanan itu semakin kecil. Sehingga X1 X2 itu lebih kecil dari X1, tapi Y1 itu lebih besar daripada Y2, gitu ya. Karena prinsipnya adalah, ini ekstraksi yang counter current atau lawan arah. Ada pertanyaan di deskripsinya ini? Ada? Memang apa ya, satu tantangan tersendiri ya, saya yang mengajar gitu saat Ramadan, puasa, dan kalian yang harus mempelajari saat puasa gitu. Karena ketika kita berpikir itu kan kita butuh energi ya. Jadi, apa namanya, ketika puasa itu cadangan energi kita itu oleh tubuh kita itu dihemat gitu. Sehingga kita bisa nanti, puasa itu sampai maghrib gitu. Nah, bagaimana cara tubuh kita menghemat? Itu salah satunya adalah, apa, metabolismenya itu berkurang gitu sehingga, dan karena metabolismenya itu berkurang, maka, apa ya, tubuh kita itu memberi sinyal ke otak untuk istirahat. Itulah kenapa kalau puasa itu ngantuk gitu bawaannya ya, karena tubuh kita itu ingin agar kita istirahat sehingga energi itu bisa lebih dihemat. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Dan otak untuk bisa bekerja itu butuh, eee, apa ya, butuh energi dan lebih spesifiknya lagi adalah glukosa gitu. Sehingga kalau, apa namanya, lapar itu biasanya nggak bisa mikir ya, ya karena di dalam darah kita itu kadar gulanya kan, apa ya, rendah gitu ya saat lapar sehingga jadi susah gitu untuk diajak mikir ketika bulan puasa. Apalagi ketika sudah deket-deket maghrib ya, itu lebih susah lagi kalau mau mikir gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk gambar yang ini? Ada?
Kalau tidak ada, kita kan ke persamaan ya. Gambar seperti itu kan enak dilihat ya, kalau persamaan itu memang agak nggak enak dilihat. Tapi, dengan logika yang sama dengan yang tadi, kita diskusikan, maka kita bisa membuat persamaan juga ketika stage-nya itu ada 2. Nah, karena kita punya 2 stage, maka kita harus membuat neraca massa di dua-duanya. Jadi karena tadi stage-nya cuma satu, ya persamaan neraca massanya hanya satu. Sekarang karena stage-nya 2, kita membuat 2 neraca massa. Nah, ini juga sama seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita ingin membuat neraca massa, maka dilihat panah yang masuk dan keluar dari stage itu. Oke ya? Oke, tanpa melihat ini ya, sekarang, apa perlu saya tunjuk gitu? Neraca massa di stage satu gimana? Wah, sudah sempat difoto, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Siapa yang mau voluntary, menyampaikan gitu, neraca massa di stage satu. Input sama dengan output. Oke, Jadi spesifiknya. X F plus Oke, SY2 sama dengan mhm, F X1 plus oke. SY1. Iya, betul betul, Anissa. Oke, terima kasih. Mmm, sahurnya banyak tadi kayaknya. Oke, yang lain, untuk stage 2, iya, silakan stage 2. Mhm, mhm, betul betul, Nadia. Nadia panggilannya? Oke, betul sekali. Gampang ya? Oke, gampang lah. Jadi apa yang saya tulis di sini itu tadi dasarnya adalah yang di sana, di gambarnya ya. Sehingga nanti kita bisa, melihat bahwa, eee, semudah itu sebenarnya kalau kita ingin melihat, ingin membuat persamaan neraca massa. Jadi kita lihat saja yang masuk itu, arus yang mana, yang keluar arus yang mana, ya tinggal ditambahkan saja kalau memang yang masuk lebih dari satu, yang keluar lebih dari satu. Nah, kemudian, kita menggunakan metode yang sama juga ya, kita recall gitu ya, kita memanggil untuk persamaan keseimbangan baik di stage satu maupun di stage 2. Jadi kalau di stage satu Y1 itu sama dengan M dikalikan dengan X1. Kalau di stage 2 Y2 itu sama dengan M dikalikan dengan X2. Oke. Sehingga nantinya kita bisa, dengan cara yang sama mengkombinasikan persamaan satu 2 sorry, 1, 2, 3, dan 4 ini. Empat-empatnya ini akan kita, kombinasikan untuk akhirnya nanti mendapatkan apa? Sama, yang ingin kita dapatkan adalah recovery. Berapa banyak yang bisa kita dapatkan dari proses ekstraksi ini? Ternyata sudah jam 10.09. Nah, yang ini, saya tidak menjelaskan secara detail ya, nanti silakan coba dicoret-coret sendiri ini karena waktunya sudah tinggal sedikit. Jadi silakan nanti dicoret-coret sendiri, dengan cara yang sama yang tadi seperti yang tadi saya jelaskan, sehingga nanti akhirnya bisa mendapatkan ini ada ceritanya panjang ya, tapi silakan nanti dibaca-baca. Nah, ini persamaannya, persamaan akhirnya adalah seperti ini, bahwa recovery itu sama dengan alfa pangkat 2 dikurangi satu dibagi dengan alfa pangkat 3 dikurangi satu. Jadi, sedikit lebih kompleks ya dibandingkan dengan persamaan yang satu stage tadi. Yang satu stage tadi recovery sama dengan satu dibagi alfa plus satu. Nah, kalau sekarang recovery di 2 stage itu adalah alfa kuadrat min satu dibagi dengan alfa pangkat 3 min satu. Definisi alfanya masih sama, F dibagi dengan M dibagi dengan S. Ada pertanyaan? Di sini ada tulisannya soal gitu ya. Nah, tapi saya tidak akan menjadikan ini sebagai, PR gitu ya, karena kalau ini jadi PR,
Ini PR-nya lama banget nanti. Jadi, lebarannya kebayang-bayang PR gitu ya enggak. Jadi nanti, tugas saya berikan di minggu yang setelah lebaran saja untuk bisa apa ya, bisa dicoba menggunakan Excel gitu ya, sehingga nanti lebih, terbayang gitu bagaimana kita bisa kemudian mendapatkan penyelesaian dari, soal yang kita sedang pelajari gitu ya di studi kasus yang satu ini. Nah, ini akan saya sampaikan saja ya secara singkat terkait dengan soal, yang ada di sini. Jadi ini soalnya ada di sini, tapi jawabannya akan saya berikan secara singkat. Sebentar, saya cari dulu hasil pekerjaan. Ini saya sedang di kampus, sepi sekali kampusnya. Tapi, sambil menunggu ya, saya sampaikan kadang mahasiswa itu kalau, apa ya, kalian ini kan sampai dengan semester 5 itu kan memang sebagian besar kuliahnya adalah kuliah di kelas atau praktikum ya. Tapi mulai semester 6 nanti mulai akan ada kerja praktek, kemudian penelitian, dan semester 7 nanti adalah tugas akhir. Dan untuk tiga itu tadi ya, penelitian, KP, TA, 3 hal ini kan tidak ada kelasnya, tapi adalah pembimbingan dengan dosen gitu. Jadi, eee, selama prosesnya nanti yang akan kalian, lakukan secara intensif adalah bimbingan dengan dosen ya, itu bertemu dengan dosen gitu ya, janjian dan seterusnya, kemudian mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi kalau KP ya berarti nanti setelah, KP dulu, kemudian setelah pulang dari KP nanti ada laporan yang harus dikerjakan dan nanti, konsultasi gitu dengan dosen pembimbing. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan mahasiswa gitu ya adalah, "Bu nanti, katakanlah ini pergantian antar semester gitu ya, dari semester ganjil ke semester genap. Paling gampang bulan Februari kemarin. Jadi begitu kalian sudah selesai ujian, tapi belum masuk semester yang genap ya, seperti yang bulan Februari kemarin, itu kadang mahasiswa itu bertanya, "Bu, nanti kalau saya mau bimbingan, di bulan Februari bagaimana?" Gitu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kalau kalian libur gitu ya, libur semester, itu kampusnya nggak libur. Kampusnya itu tetap buka gitu ya. Jadi kampus itu beroperasi adalah pada ya kalender itu, kalau kalender itu tidak, hari apa, libur nasional atau tanggal merah dan Sabtu. Hari Sabtu ya kampus itu akan tetap beroperasi seperti biasa dan dosen itu juga, ke kampus gitu. Sehingga kalau misalnya pada pergantian antar semester, kalau misalnya mau bimbingan ya sudah tinggal janjian saja sama seperti hari-hari biasa gitu. Karena kadang ada mahasiswa yang berpikiran, "Oh, berarti dosennya libur dong, kan nggak ngajar," gitu. Tidak ya, dosen tetap masuk. Oke, ini saya sampaikan dulu, hasil pek pekerjaannya ya. Jadi ini saya beri pertanyaan, saya sendiri yang menjawab, karena ini tidak saya jadikan sebagai tugas. Sebentar, saya siapkan dulu. Sudah berubah yang saya share? Sudah Excel ya? Halo halo? Sudah Ibu. Oke. Oke, jadi, kalau tidak sedang puasa ya, ini biasanya akan menjadi tugas yang pertama. Tugasnya ini
dikerjakannya di kelas gitu. Jadi biasanya di pertemuan ketiga itu nanti, ini akan dikerjakan bersama-sama. Jadi tugasnya itu tidak dibawa pulang, tapi dikerjakan di kelas, kemudian, eee, harus selesai saat itu juga. Jadi nanti tinggal upload saja ke Google Classroom seperti itu. Kita akan mengerjakan ini nanti setelah lebaran. Jadi sementara ini saya jelaskan dulu. Oke, jadi pertanyaannya adalah begini. Jika diketahui ya bahwa solvent yang digunakan itu sebanyak 5 kali umpan. Oke, pertanyaan yang pertama. Dan M-nya itu sama dengan 0,5 itu, maka hitung recovery solute. Nah, bandingkan antara ekstraksi satu stage dengan ekstraksi 2 stage. Oh, sudah ada soalnya di situ. Untuk menjawab soal yang pertama, kan tadi kita sudah punya ya persamaan untuk satu stage, recovery untuk satu stage, dengan recovery untuk dua stage. Kemudian apa yang sudah kita punya datanya lagi selain, apa, persamaan ya. Nah, ini tadi dibaca pertanyaannya. Diketahui solvent itu 5 kali umpan. Kalau solvent 5 kali umpan itu artinya adalah S itu sama dengan 5 kali F. Oke ya, karena umpan itu adalah F, solvent adalah S. Jadi S itu sama dengan 5F. Nih, jadi S sama dengan 5F. Kemudian, karena kita sudah tahu bahwa S itu adalah 5 kali F, maka alfa itu bisa kita hitung. Jadi alfa itu sama dengan F dibagi M kali S, itu berarti, eee, caranya itu adalah kalau, S itu 5F, itu artinya seandainya kita, mengasumsikan F itu adalah satu, maka S itu kan 5 ya, sehingga ini adalah satu dibagi 5 dibagi dengan M. M-nya tadi sudah diketahui adalah 0,5. Dari mana? Dari soalnya. Oke, ini soalnya tadi ya, dan M sama dengan 0,5. Oke, sehingga kita tinggal hitung saja. Kalau satu stage, maka persamaannya itu kan satu dibagi dengan alfa per satu. Karena kita sudah punya alfa ya tinggal dihitung saja. Nah, ketemulah 71%. Bagaimana kalau dua stage? Ya tinggal dipakai saja persamaan untuk yang dua stage. Jadi untuk persamaan yang dua stage, dengan alfa yang juga kita sudah punya kan satu-satunya data yang kita, inputkan di dalam persamaan ini kan alfa ya. Nah, kita juga sudah mendapatkan, datanya. Oke, kesimpulannya, maka kesimpulannya adalah kalau kita hanya satu stage saja, maka recovery-nya itu 71%. Nah, kalau 2 stage, recovery-nya lebih besar. Nah, ini logis gitu ya. Kenapa? Karena semakin banyak stage, semakin banyak solvent yang bisa kita solid yang bisa kita ambil. Itu sama seperti ketika kalian membuat santan ya. Jadi kalau, memerasnya itu sekali dengan memerasnya itu 2 kali, itu kan pasti akan lebih banyak dapat santannya adalah ketika memerasnya 2 kali. Karena yang belum terambil di stage yang pertama, akan terambil di stage yang kedua. Ekstrak itu kan ditambahkan sehingga semakin banyak stage yang kita gunakan, maka recovery-nya akan semakin besar, semakin banyak solid yang bisa kita ambil. Artinya ketika kita tadi sudah membuat persamaan, oh berarti persamaan yang kita buat itu sudah masuk akal gitu. Ingat ya, persamaan ini tadi kita buat berdasarkan asumsi yang tadi juga sudah diketahui. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan pemodelan. Pemodelan itu artinya adalah mekanisme atau, suatu fenomena fisis, kemudian kita buat persamaannya. Nah, persamaan ini kita gunakan untuk menganalisis kecenderungan dari, eee eee, proses yang tadinya kita anggap sebagai, studi kasus itu tadi. Nah, kalau kita lihat, teori ekstraksi ya, bahwa semakin, banyak jumlah stage, semakin banyak dong yang akan kita dapatkan. Nah itu, secara logika itu masuk ya. Nah nanti ketika kita membuat pemodelan, ya itu harus juga sama dengan yang kita hasilkan. Nah ternyata sudah sesuai. Nah berarti model yang kita buat itu bisa kita gunakan. Jadi
Inti dari kita membuat model gitu ya, di dalam pemodelan matematik di teknik kimia terutama adalah bagaimana nanti kita bisa menjelaskan secara kuantitatif ya, terkait dengan fenomena-fenomena yang ada. Seperti contoh ini tadi. Jadi ceritanya ya, ini kita belum melakukan ekstraksinya loh ini, kita adalah memprediksi bahwa nanti ketika, kita menggunakan satu stage, berapa sih recovery-nya? Oh ternyata 71% gitu. Sehingga kalau kita ingin recovery-nya 99%, ya kalau 2 stage saja kurang, harus berapa? Nah, itu nanti berarti kita tinggal menggunakan logika yang sama untuk akhirnya mendapatkan, recovery-nya yang lebih besar. Nah, intinya adalah seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh jumlah solvent terhadap recovery? Nah, sekarang pertanyaan saya, ini secara logika saja ya. Kalau solventnya semakin banyak, gitu ya, kita mau menginputkan solventnya semakin banyak, nanti yang akan terambil kira-kira akan lebih banyak atau malah sama saja atau lebih sedikit? Yang digunakan untuk mengekstrak lebih banyak gitu. Jadi airnya nanti lebih banyak, kalau kita membuat santan ya, maka nanti yang akan kita dapatkan santannya lebih banyak atau sama atau lebih sedikit? Betul, betul lebih banyak. Nah, kita akan membuktikan ini dengan perhitungan, secara, angka ya. Jadi persamaan ini akan kita buktikan apakah sesuai atau tidak dengan, logikanya itu tadi. Oke. Nah, di sini kita menghitung. Jadi ini ada kita buat asumsi gitu ya, dibuat basis gitu, solventnya 100, fitnya 100, solventnya 50, 100, 150, bedanya 50. Jadi semakin ke bawah ini jumlah solventnya semakin banyak untuk jumlah fit yang sama. Oke ya. Nah, kemudian M-nya kan tetap ya, karena solventnya tetap, solventnya itu sama, berapapun jumlahnya, M itu nilainya sama, M tidak berubah. Sehingga kalau solventnya itu semakin banyak, maka yang akan berpengaruh adalah, alfanya. Jadi alfanya nanti akan lebih kecil. Kenapa? Ya karena F sama dengan, alfa sama dengan F dibagi MS. Semakin besar S, maka alfanya akan semakin kecil. Oke. Nah, kita lihat recovery-nya. Kalau satu stage, oh betul ternyata semakin banyak solvent itu recovery-nya semakin tinggi, gitu. Jadi saat, solvent itu 5 kali umpan, angkanya sama dengan ini tadi 71%. Begitu juga dengan 2 stage. Jadi kalau untuk yang 2 stage sama, semakin, banyak jumlah solventnya, maka recovery-nya juga akan semakin besar. Dan ketika jumlahnya, rasionya sama ya, ini hasilnya juga sama. Sehingga kalau kita buat grafiknya, nah grafiknya nanti adalah seperti ini. Nah ini. Semakin banyak jumlah stage-nya, semakin banyak jumlah solventnya, maka recovery akan semakin besar. Semakin banyak ekstrak yang bisa kita dapatkan ketika solventnya semakin banyak. Itu, jawabannya ya. Nanti, kalian akan mengerjakan ini di pertemuan yang ketiga. Ya, ini sebenarnya sudah ada jawabannya ya, tetapi nanti kalian akan melakukan sendiri sehingga akan lebih tahu gitu, logika dari, pengerjaannya. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Nah, bagaimana sekarang kalau solventnya kita ganti? Nah, diganti dengan apa? Nah, kita tahu ada solvent lain gitu ya, ada 2 solvent lain yang nilai M-nya beda. Jadi untuk yang solvent kedua itu M-nya sama dengan 1, solvent yang ketiga itu M-nya sama dengan 2. Nanti kita hitung juga dengan cara yang sama. Nah, yang ini kayaknya nggak ada ini, ini. Grafiknya nanti kira-kira adalah seperti ini. Ini adalah untuk yang, perbedaan jumlah, perbedaan jenis solvent ya. Jadi kita punya solvent yang nilai M-nya itu setengah, nilai M-nya 1 dan nilai M-nya 2. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa semakin, besar nilai M, maka recovery juga akan semakin tinggi. Bisa dilihat ya, yang warna hijau itu kan posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang warna orange dan warna biru. Jadi yang paling kecil yang M-nya setengah itu juga recovery-nya paling kecil. Yang satu karena di tengah ya posisinya juga di tengah. Nah, seperti ini kecenderungannya kira-kira adalah, eee, bisa
visualisasikan gitu ya dalam bentuk grafik. Nah, ini nanti yang akan, kita coba untuk buat ya di pertemuan yang ketiga. Ada pertanyaan sebelum saya, eee, rilis presensinya? Saya siapkan dulu presensinya. Ah, ternyata UIGW-nya sedang agak error, sebentar ya. Loading-nya lama sekali. Bahkan untuk masuk ke halamannya saja belum bisa. Oke, nanti presensinya akan saya input manual ya, berdasarkan, kehadiran yang ada di Zoom. Jadi, ketika sudah selesai meeting itu nanti akan ada record-nya, siapa saja yang hadir gitu ya. Nanti, berdasarkan itu saya akan input-nya. Itu